sifat ujiannya open apa ya? Open note Open ya? book. Open Open note. sheet. Besok sifat ujiannya open note 1 lembar A4. Nah, di 1 lembar A4 itu kalian boleh menuliskan fungsi integral gitu ya. Misalnya integral trigonometri, terus integral eksponensial, bebas lah terserah kalian, pokoknya di kertas 1 lembar A4 itu terserah apa yang mau kalian tulis sebagai catatan untuk bantuan nanti waktu ujian gitu ya. Selanjutnya apa lagi yang harus kita cari? Solusi partikularnya, Bu. Solusi partikularnya. Nah, coba lihat dulu Rx-nya ya. Rx itu yang sebelah kanan, ruas kanannya. Di ruas kanan kita punya sekan 4x. Saya tanya dulu, sekan 4x ada nggak di tabel koefisien tak tentu? Nggak ada, Bu. Tidak ada, ya. Di tabel koefisien tak tentu hanya ada E pangkat X positif, gitu ya, misalnya 2X, 5X, kemudian hanya ada sin dan cos, lalu hanya ada fungsi polinom. Gitu kan ya? Sementara sekan 4X ini tidak ada di koefisien tertentu, di tabel koefisien tertentu, maka kalian harus mengerjakan dengan metode variasi parameter. Nah, metode variasi parameter itu kalau kita kerjakan, YP-nya bergantung pada apa? Rx. Masa? Betul, Rx. Ini harus dengan metode variasi parameter. Nah, metode variasi parameter itu karena diselesaikan tidak dengan tabel ya, YP-nya dia bergantung pada YH. Nah, bergantung pada ini, YP-nya. Di mana cos 4X kita sebut sebagai apa? Y1. Y1. Sin 4X kita sebut sebagai? Y2. Y2. Sampai sini dulu, paham? Paham, Bu. Oke. Berarti sekarang kita tuliskan di sini bahwa Y1-nya adalah cos 4X. Y1 aksennya apa? Min sin 4 sin 4x. Min 4 sin 4x, betul. Y2-nya sama dengan sin 4x. Maka Y2 aksennya apa? 4 cos 4x. 4 cos 4x. W-nya adalah determinan dari Y1 aksen, Y2 aksen. Berarti sama dengan Y1, Y2 aksen dikurangi Y2, Y1 aksen. Yang kita kalikan. Berarti apa nih? Cos 4X dikali 4 cos 4X dikurangi min 4 sin 4X dikalikan dengan sin 4X. Kita dapatkan 4 cos kuadrat X, kuadrat 4X mah, ditambah 4 sin kuadrat 4X. Ini bisa kita keluarkan. Oh iya. 4-nya kita keluarkan ya. Jadi di sini cos kuadrat 4X ditambah sin kuadrat 4X. Nah, yang ini itu sama dengan 1. Sehingga di sini hasilnya 4 kali 1 sama dengan 4. W-nya berarti sama dengan 4. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Silahkan kok. Ya, kalau ada yang mau tanya dulu, enggak? Tidak ada.
Ibu mau nanya, Ya, mangga Alvin. Gimana, Vin? maaf Bu, agak out of topic. Ini buat meet-nya di record nggak ya Bu? Kalau saya di sini enggak. Saya nggak bisa record. Kenapa ya? Ini sama gue lagi di record, Pin. Oh, sama Raffi Oh, katanya. Oke, thank you, Vi. Iya. Sudah Oke, ini? Ibu lanjut. Oke, siap, Vin. Udah paham ya sampai sini ya? Yang atas sudah dicatat? Oh, saya Sudah, dulu. Sudah, Bu. Ya. Ya. Kita lanjutkan ke sini. Karena ini sempit. Ingat ya, kalau dengan metode variasi parameter, menentukan YP-nya bergantung kepada YH, bukan bergantung pada RX ya. Nah, sekarang kalau sudah cari W, apalagi yang harus kita cari? U dan V ya. U-nya adalah min integral Y2RX per W dx. Min integral Y2-nya sin 4X, sekan 4X, Rx-nya adalah sekan 4X ya, sekan 4X per 4 dx. Berarti 4-nya boleh kita pindah ke depan ya. Jadi min 1/4 integral sin 4X dikali sekan itu adalah 1 per Tan. cos. Cos. Sama dengan min 1/4 integral apa nih? Sin 4X dikali 1 per cos 4X. Jadi apa? Sin 4X per cos 4X. Iya. Sin 4X per cos 4X bisa disederhanakan jadi apa? Cosec 4X lagi, Bu. Masa? Sin per cos apa? Tan. Tahan. Nah, Dah. tangan 4X. Betul nggak? Betul, Bu. Oke. Berarti sekarang pertanyaannya integral dari tangan 4X apa nih? Ayo. Kenapa jadi langsung sepi? Sekan kuadrat. Sekan. Kuadrat saya udah pernah nulis belum ya di kelas ya? Saya udah pernah nyatet belum ya di kelas tabel ini? Tabel turunan Waktu yang dan 11 sih pernah, integral Bu. dari trigonometri. Pernah, Bu. Pernah ya? Oke, berarti ini apa? Integral ke tangan adalah kalian sudah punya catatannya belum? Integral trigonometri? Ini harus ya. Nanti kalau enggak bingung nih. Integral tangen itu adalah min len cos X. Ya. Itu kalau integral tangen X. Iya enggak? Kenapa? Halo, suara saya terdengar? Kedengeran, Bu. Halo. Oh ya. Jadi tolong nanti dicatat ya. Dengar, Bu. Integral untuk setiap fungsi Mana, Bu? trigonometri. Kenapa putus-putus ya suaranya ya? Suara kalian putus-putus ya? Oh. Enggak, Bu, enggak. Aman ya? Aman. Oke, integral tangen X adalah min len cos X. Sehingga integral tangen 4X adalah min len cos min 1/4. Maaf.
Berarti ini min 4 ln cos 4x plus C. Sehingga kalau kita kalikan jadinya ln cos 4x plus C. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Aman Bu, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita cari apa lagi? V-nya, Bu. V-nya. V-nya adalah integral Y1 Rx per W dx. Integral Y1-nya adalah cos 4x dikali Rx-nya adalah sekan 4x per W. W-nya adalah 4. Ini 1/4-nya kita pindah ke depan. Integral cos 4x dikali 1 per cos 4x dx. Jadi berapa nih? 1. Jadi berapa? 1. Betul ya. Integral 1 dx. Sehingga di sini 1/4 x. V-nya. Ya. U-nya ln cos 4x. V-nya adalah 1/4 x. Nah, selanjutnya untuk menuliskan YP, YP ini adalah U dikali Y1 ditambah V dikali Y2. U-nya adalah ln cos 4x dikali Y1. Y1-nya adalah cos 4x ditambah V. V-nya adalah 1/4 x. Y2 adalah sin 4x. Ini adalah YP-nya. Sehingga Y-nya adalah 1/4x, 4x. Y-nya adalah YH plus YP ya. Y-nya adalah YH plus YP. YH-nya tadi C1 cos 4x ditambah C2 sin 4x. YP-nya ln cos 4x dikali cos 4x ditambah 1/4 x sin 4x. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, silahkan. Belum ada Bu. Belum ada. Sebentar ya, kita tos aja. Halo. Ya. Bu, nyatet dulu Bu, sebentar ya. Ya, silahkan.
Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Saya hapus ya. Sekarang nomor berapa? Sebentar, Bu. Kayak ada yang aneh ya. 1/4 cos 4x. Bu, saya mau nanya deh, Bu. Iya. Kayaknya aneh deh ini ya. Ini harusnya bukan min 4 ya nggak? Yang ini integral tangen 4x. Seharusnya 1/4. Harusnya berapa coba? Ada yang tahu nggak? 1/4. 1/4, iya betul. Yang mana sih, Bu? Yang ini kan min len ya. Ini kan integral tangen x dx adalah min len cos x. Kalau integral tangen 4x dx itu adalah min 1/4. Nah, harusnya begitu. Jadi di sini 1/16 len cos 4x plus. Integral tangen x dx adalah min len cos x. Kenapa ada apa? Ambil sendal yang warna ungu. Sendal roket nggak ada sayang di sini. Iya. Nggak ada di bawah di garasi. Oh, kata mama di Punten ya banyak iklan kalau di rumah. Sudah dicatat? Berarti di YP-nya juga ada 1/16-nya ya, Bu ya? Oh iya betul. Di sini ya. Itu Iya, ya. Bu. Sip, makasih ya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti, Kak. Boleh dihapus? Nomor berapa lagi yang mau dibahas? Bu, itu Bu yang kalau misalkan apa tuh YP-nya tuh kan dia ada 2 cos 2x, misalkan gitu ya, misalkan aja dah. Terus itu tuh nanti pas dihitung YP-nya tuh nanti dia duanya ikut nggak sih Bu? Kan ada 2 cos 2x. Itu duanya masuk di enggak kan ya? Enggak masuk PP, A enggak. Betul. A sin cos 2x gitu kan ya? Misalnya gini ya. Cos. Ini 2 cos 2x gitu ya. Kalau kayak gini, YP-nya gimana ya tulisnya? Ini YP-nya A cos 2x plus B sin 2x. Atau misalnya YP-nya diubah.
jadi 3 sin 2x. YP-nya juga sama yang ini. Gitu ya. Terus misalnya 5 cos 2x ditambah 7 sin 2x. YP-nya juga tetap sama yang ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi mau 2 cos 2x, mau 3 sin 2x, atau 5 cos 2x plus 7 sin 2x, itu sama saja YP-nya A cos 2x plus B sin 2x. Karena kita hanya lihat yang ininya ya, ini 2x, sini 2x, ini kan sama ya. Kalau sama seperti ini, tidak jadi A cos 2x plus B sin 2x plus C cos 2x, enggak ya? Tidak seperti ini. Karena dia sama-sama 2x nih, jadi sudah terwakili satu saja. Kecuali misalnya YP-nya, RX-nya, maaf. RX-nya itu adalah 2 cos 2x ditambah 3 sin 3x misalnya. Nah, ini kan beda ya. Ini 2x, yang ini 3x, beda. Maka YP-nya A cos 2x plus B sin 2x plus C cos 3x plus D sin 3x. Sampai sini bisa dipahami? Nomor berapa lagi yang mau dibahas? Bahas yang rangkaian listrik, Bu. Rangkaian listrik. Mana soalnya, lihat tuh. Yang soal nomor 3 itu Oke. apa yang Ibu kasih itu loh, Bu. Saya Oke. masih agak takut salah gitu, Bu. Oh, salah. Siap. Ini ya, begini. Ini harus sama ya. Kalau nggak sama jadinya sumber tegangan. Saya begini, ini 8 ohm, yang ini 1/12 farad, itu ya? Soalnya kalian yang itu bukan? Yang ini, betul? Betul, Bu. Oke. Nah, kalau seperti ini, berarti kita harus tuliskan dulu kan ya, ke dalam persamaan L Q double aksen ditambah R Q aksen ditambah 1/C Q sama dengan VT atau ET ya. Ini VT itu sama dengan ET, sumber tegangan ya. Sama-sama sumber tegangan. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. L-nya berapa nih? 1, Bu. Q double aksen berarti. Oke, 1 ya. 1 Henry kan ya. Berarti 1 Q double aksen ditambah R. 8 Q aksen. 8 Q aksen ditambah 1/C. 1/12 Q. Berarti Sama 12 dengan Q. cos T. Sampai sini dulu, paham? Paham, Bu. Ini kayaknya cuma ketua-ketuanya ya yang ikut tambahan ya. Bentar, saya bilang dulu di grup biar yang ini ikut juga. Oke. Nah, ini sekarang kita tuliskan rangkaian persamaannya sama dengan rangkaian listrik Q double aksen ditambah 8 Q aksen ditambah 12 Q sama dengan cos T.
Nah, ini berarti kita akan menyelesaikan persamaan diferensial apa nih? Homogen atau non-homogen? Non. Non homogen, Bu. Non-homogen. Berarti kita cari dulu solusi homogennya ya. Q double aksen ditambah 8 Q aksen ditambah 12 Q sama dengan 0. Itu ya. Nah, ini tinggal kita ubah jadi persamaan karakteristik. Ini R kuadrat ditambah 8R tambah 12 sama dengan 0. Hasil pemfaktorannya berapa nih? 6 sama 2, Bu. 6 sama 2. R tambah 2, R tambah 6. R1 sama dengan min 2, R2 sama dengan min 6. Itu ya. Kalau R1-nya tidak sama dengan R2, maka solusi homogennya, karena ini Q double aksen, bukan Y double aksen ya, maka di sini QH. QH-nya adalah C1 E pangkat R1 T. Kenapa? Ditambah C2 E pangkat R2T. Jadi di sini QH-nya adalah C1 E pangkat min 2T ditambah C2 E pangkat min 6T. Sampai sini ada yang bingung? Berarti ini pakai kihanya itu pakai yang akar beda ya, Bu ya? Iya, real berbeda. Karena kan R1 tidak sama dengan R2, tapi R1 dan R2-nya bilangan real, betul nggak? Oh iya ya, Bu. Pasti mau bilang. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Aman, Bu. Aman. Yang lain? Rahma, gimana Rahma? Ibu, tunggu. Yang kan itu R1-nya jadi min 2. Iya. Kok bisa min 2, Bu? R, ini kan akar-akarnya R plus 2, R plus 6 sama dengan 0. Jadi R plus 2 sama dengan 0, R plus 6 sama dengan 0. Gitu Rahma. Oke, Bu. Ya. Ini R plus 2 sama dengan 0, maka R-nya sama dengan min 2. R plus 6 sama dengan 0, maka R-nya sama dengan min 6. Gitu ya? Bisa dipahami, Rahma? Bisa, Bu. Oke, Sadira gimana Sadira? Kita lanjutkan ya. Kita sudah cari QH, sekarang kita mau cari QP. Saya tanya, untuk mencari QP-nya pakai metode apa? Mencari QP-nya bergantung apa? Dengan metode apa nih? Kalau kita lihat di sini ruas kanannya adalah cos T. Bisa pakai koefisien tertentu nggak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa ya. Ini pakai koefisien tertentu. Nah, kita tulis dulu di sini. Dengan metode koefisien tak tentu. Kalian boleh tulis juga ya nanti di notes-nya tabel metode koefisien tak tentunya karena nggak jadi dikasih. Ternyata ujiannya boleh open note soalnya ya. Jadi nanti kalian tuliskan tabelnya boleh, kalian tulis integral dari trigonometri juga di sana boleh gitu ya. Pokoknya apapun yang mau kalian tulis sebagai alat bantu kalian mengerjakan soalnya boleh ditulis di kertas A4. Harus ditulis tangan, tidak boleh scan ataupun fotokopi. Nanti pengawasnya akan ngecek ya. Pengawasnya nanti akan ngecek satu-satu note kalian. Kalau misalnya ternyata notes-nya ditemukan fotokopi, maka akan langsung diambil. Gitu. Jadi harus ditulis tangan.
Kemudian kita mau cari Kipe ya. Sekarang lanjut lagi. RT adalah persamaan di ruas kanan itu sama dengan cos T. Maka asumsi YP-nya, Kipe-nya sama dengan apa? A cos T tambah B cos T, Bu. Betul. B sin T. A cos T plus Iya, B sin T, Bu. B sin T gitu ya. Oke. Kalau Kipe-nya A cos T plus B sin T, maka Kipe aksennya apa? Min A sin T plus B cos T. Plus B cos A T. sin T plus B cos T. Kipe double aksennya apa? Min A cos T. Min B sin T. Min B sin T. B sin. Sampai sini paham? Setelah kita cari Kipe aksen dan Kipe double aksen, selanjutnya apa? Nyari AB bukan, Bu? Ya, cari AB gimana caranya? Substitusi ke persamaan yang awal, Bu. Substitusi ke persamaan awal. Persamaan awalnya yang ini. Ya. Berarti di sini Kipe double aksen ditambah 8 Kipe aksen ditambah 12 Kipe sama dengan cos T. Kipe double aksen itu adalah min A cos T min B sin T ditambah 8 Kipe aksen. Kipe aksennya min A sin T plus B cos T ditambah 12 Kipe A cos T plus B sin T sama dengan cos T. Nah, sekarang kita keluarkan semuanya dari dalam kurung. Jadi kita dapat min A cos T min B sin T dikurangi 8A sin T ditambah 8B cos T ditambah 12A cos T ditambah 12B sin T sama dengan cos T. Lalu gimana lagi nih? Ini saya izin hapus ya, nanti saya share. Itu yang A cos T sama 12 A cos T-nya bisa dicoret ya, Bu ya? Bisa jadi 11 A cos T. Bisa. Makanya ini sekarang kita gabung ya. Sekarang kita gabungkan yang mengandung cos yang mana aja nih? Ini ya. Ini cos, yang ini cos, yang ini juga cos. Berarti kita tulis di sini min A tambah 8B ditambah 12A. Itu ya. Cos T. Sama dengan, di ruas kanan ada cos T dan sin T enggak? Hanya cos T, Bu. Hanya cos T. Berarti kalau cos T di sini ada ya, cos T. Sehingga boleh kita tuliskan 11A ditambah 8B sama dengan 1. Ada yang bingung nggak dari mana nih? Ada yang bingung? Min A ditambah 12A yaitu 11A, lalu ditambah 8B cos T sama dengan 1 cos T ya. Cos T-nya kita coret, jadi 11A plus 8B sama dengan 1. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian yang sin T sekarang ya. Ini min B, min 8A, 12B. Sekarang kita tuliskan di sini min B, min 8A, ditambah 12B. Tambah 12B. Sin T. Ada sin nggak di ruas kanan? Nggak ada. Nggak ada, berarti 0.
ya. Sehingga di sini kita dapat min 8A ditambah 11B sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Ini saya hapus lagi ya. Sekarang kita dapat di sini 11A tambah 8B sama dengan 1, min 8A tambah 11B sama dengan 0. Ini kita kalikan 8, ini kita kalikan 11 biar sama ya. Yang depannya aja lah minimal. Ini 88A ditambah 64B sama dengan 8. Kemudian yang ini min 88A ditambah 121B sama dengan 0. Kita tambah atau kurang ini supaya A-nya habis? Tambah. Tambah, Bu. Tambah. 64 ditambah 121. 185. 185. B sama dengan 8. Maka B-nya 8/185. Kemudian min 8A, kita lihat persamaan 2 ya. Ini dari persamaan 2, min 8A ditambah 11B sama dengan 0. Maka apa nih? 8A sama dengan 11B. Ya. Itu ya. Jadi Ya, Bu. A-nya adalah 11B/8. 11 dikali 8/185 dibagi 8. Ini kita coret. Sehingga A-nya adalah 11/185. Ini A-nya. Nah, tadi KIP-nya apa? Tadi KIP-nya yang ini. Ya. KIP adalah A cos T plus B sin T. A-nya adalah 11/185. B-nya adalah 8/185. Ini KIP-nya. Maka Ki-nya adalah Ki-T ya. Ki total itu adalah Ki-H plus Ki-P. Jadi C1 E pangkat min 2T ditambah C2 E pangkat min 6T ditambah ini ya. Ki-H plus Ki-P. C1 E pangkat min 2T ditambah C2 E pangkat min 6T ditambah 11/185 cos T ditambah 8/185 sin T. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Aman, Bu. Yang lain? Insya Allah, Bu. Aman, Bu. Berarti besok udah siap semua buat ujian ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Kalau misalnya nih, misal ya, ini saya ubah di sini jadi E pangkat 2T. Berarti gimana nih? Apa yang berubah? KIP-nya berubah, Bu. Apanya? KIP. IP-nya, betul. IP-nya jadi A dikali E pangkat 2T, gitu ya? Asumsi KIP-nya yang berubah. Sekarang saya ganti lagi. Misalnya di sini 100 volt. 100 volt. Gimana nih?
Apanya yang berubah? Kipe jadi A bukan? A doang. IP-nya jadi A. A. Betul ya. Karena di sini kalau tegangannya, sumber tegangannya konstanta ya. Ini sumber tegangannya konstanta nih, maka Kp-nya sama dengan A. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Bu. Aman. Oke. Berarti kalau gitu udah aman semua ya buat besok ya? Lagi Bu, soal lagi Bu. Ayo, mana coba soal yang kemarin mana lagi? Maaf Yang Bu, mana lagi yang harus dibahas? Bu ini emang ClO2 tuh dari mana Bu? Dari orde 2 semuanya Bu? Iya, orde 2 semuanya. Dari homogen, non homogen, sama pemodelan. Gampang ya ternyata ya? Alhamdulillah. Bu, Ya. untuk materi TS itu dari awal sampai itu yang baru itu? Enggak, ClO2 aja. Oh, CL2 dong. Ya, ini bukan UTS soalnya kita ya. Kita ujian CLO. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang ditanyakannya solusi umum berarti itu kita nyari hanya YH saja atau sama YP juga, Bu? Tergantung. Solusi umum dari persamaan homogen atau non homogen? Kalau persamaan homogen itu yang Rx-nya sama dengan 0 ya, Bu? Ya, kalau homogen Iya. itu Rx-nya sama dengan 0. Maka hanya ada solusi homogen saja. Kalau persamaan diferensial non homogen, yang non homogen itu Rx-nya tidak sama dengan 0. Maka ini ada YH plus YP. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Faza. Yang lain, ada yang mau tanya lagi? Kayaknya gampang ya buat besok ya. Ibu mau nanya, kalau misalkan si apa namanya yang kayak gini ya tapi pakai metode yang parameter gimana Bu? Kan itu ada integralnya, ada ininya. Kalau ini koste karena dia ada di dalam tabel, nggak usah Din, langsung aja. Tapi ada nggak Bu soal yang pakai parameter? Kan semua masuk ya. Solusi homogen itu pasti ditanya. Yang solusi partikular dengan metode koefisien tertentu pasti ditanya. Solusi partikular dengan metode variasi parameter juga pasti ditanya. Dan rangkaian listrik gitu. Semuanya ditanya Din, yang udah kita bahas di kelas. Wow. Oke, Bu. Silahkan ada lagi yang mau tanya? Itu kayak ada kisi-kisinya nggak Bu? Kayak berapa soal gitu? 4. 4. Terus semuanya beda materi gitu ya Bu? Ya, betul. Izin bertanya, Bu. Kalau 4 soal itu pasti semua mahasiswa sama atau beda-beda ya, Bu? Atau dikocok soalnya? Kayaknya beda-beda deh. Soalnya banyak banget. Baik, Bu. Ada soal. Jadi nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah tanya temennya karena pasti soalnya beda. Ya. Enggak, ada lagi yang mau bertanya? Ini berarti udah paham semua ya, nggak perlu dibahas lagi ya yang lainnya ya? Ada yang perlu dibahas lagi nggak? Sudah bisa diakhiri ini?
Atau ada yang masih perlu dibahas nih? Aman sih Bu kalau dari saya sendiri Bu. Teman-teman yang lain? Ibu ada soal yang bisa dijelasin lagi nggak Bu? Di soal latihan kita banyak kan ya? Mau soal latihan yang mana tuh yang udah pernah di kelas di slide? Bentar Bu. Izin Bu, untuk soal latihan yang solusi khusus dari yang Ibu berikan kemarin Bu. Ya. Yang nomor 2C Bu, yang nilai parameternya 2 dy per dx 0 sama dengan 8. Boleh tolong dibahas Bu? Boleh. dx 0. Yang nomor 2 ya, Faza ya? Iya Bu, 2C. Oke. Ini saya izin hapus ya. Tentukan solusi khusus dari, jangan bingung ya, d kuadrat y per dx kuadrat itu sama saja dengan y double aksen ya. Ya, jadi kalau misalnya menemukan soal d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 16y sama dengan 40 dikali e pangkat 2x dengan y 0-nya adalah 3, lalu dy per dx 0-nya itu y aksen ya, y aksen 0-nya adalah 8. Berarti ini adalah y double aksen ditambah 16y sama dengan 40 dikali e pangkat 2x. Apa dulu yang kita cari? Solusi? Homogen. Homogennya perlu dicari nggak? Enggak Bu. Nggak usah Bu, udah homogen. Oke, homogennya udah ada, di situ udah diketahui ya, bahwa solusi homogennya adalah C1 cos 4x ditambah C2 sin 4x. Solusi partikularnya perlu dicari nggak? Enggak juga Bu. Nggak juga, ya. YP-nya juga udah diketahui di soal 2 dikali E pangkat 2x. Nah, di sini kita diminta untuk mencari solusi khusus. Kalau masih ada bentuk C1, C2, itu dia masih berbentuk solusi umum. Ketika kita diminta untuk mencari solusi khusus, artinya nilai C1 dan C2-nya sudah berbentuk angka, ya. Berarti di sini kita cari dulu Y-nya. Maaf Bu, itu share-nya hilang Bu. Oh, hilang ya? Iya Bu. Oh iya, betul. Ini ya. Udah muncul lagi? Belum. Masih belum muncul ya? Oh, ini keluar yang tablet nih, internetnya. Bentar ya, dia keluar terus nih. Nih. Kembali. Sudah muncul? Udah Bu. Oke. Nah, kalau ini kan YH dengan YP sudah diketahui di soal ya. Berarti kita tinggal tulis Y totalnya kan. Y-nya adalah YH plus YP.
Berarti Y-nya adalah C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X ditambah 2 dikali E pangkat 2X. Nah, kalau sudah mencari Y ya, supaya kita dapat solusi khususnya, kita cari juga Y aksennya. Y aksennya kita cari. Turunan dari C1 cos 4X apa? Min 4 sin 4x, Bu. Min 4, C1-nya jangan lupa ya. Oh iya. C1. Min 4 dikali C1 sin 4X. Turunan dari C2 sin 4X. 4 cos. C2 cos 4X. Cos 4X. Turunan dari 2 dikali E pangkat 2X. 4E 2X. 4E pangkat 2X. Sampai sini paham? Tidak ada yang berbunyi, paham nggak? Itu X-nya nggak ngikut, Bu? Atau Yang mana? duanya aja? Enggak, kalau eksponensial pangkatnya nggak jadi berkurang. Tetap. Oh, jadi duanya doang diturunin. Iya. Baik. Yang lain, ada yang mau bertanya dulu? Sudah cukup jelas sampai sini ya? Kita lihat sekarang. Nah, di sini ada Y0 sama dengan 3. Berarti kita harus substitusi Y ketika X-nya sama dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 3. Y0 itu sama dengan 3. Kita tuliskan ketika X-nya 0, C1 cos 4 dikali 0. 0 ya. Ditambah C2 sin 4 kali 0, 0. Ditambah 2 dikali E pangkat 2 dikali 0. 2 kali 0 juga 0. Sama dengan 3. Berarti di sini Y0-nya sama dengan apa nih? Cos 0 berapa? 1. Sin 0 berapa? 0. 0. C1 cos 0. Cos 0 adalah 1. Maka C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 0. Ya, karena sin 0 adalah 0. Ditambah 2 dikali E pangkat 0 adalah 1. Ini sama dengan 3. Maka kita dapatkan di sini C1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti C1-nya sama dengan 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang di sini ada lagi Y aksen 0 sama dengan 8. Nah, ini berarti di sini ya, Y aksen 0 sama dengan 8. Masukkan X-nya 0. Min 4C1 sin 0 ditambah 4C2 cos 0 ditambah 4 dikali E pangkat 0. Y aksen 0 ini sama dengan min 4C1 dikali sin 0 itu 0 ya. Min 4C1 dikali 0 ditambah 4C2 dikali 1 ditambah 4 kali 1 sama dengan 8. Maka kita dapatkan di sini 0, di sini 4C2 ditambah 4 sama dengan 8. 4C2 sama dengan 4, C2-nya sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. C1, C2-nya udah dapat nih ya. Berarti Y-nya kita kembalikan. Y adalah yang ini C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X ditambah 2 dikali E pangkat 2X. Masukkan C1 dan C2-nya. C1-nya adalah 1, berarti di sini cos 4X
tambah C2-nya juga 1, jadi sin 4X tambah 2 dikali E pangkat 2X. Sampai sini, ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Udah Ibu, kalau selesai? soalnya kayak gini itu berarti nggak harus dicari ya double aksennya ya, Bu ya? Ya double aksen nggak usah. Oh. Kalau turunan pertama kayak waktu itu ya, di orde 1, kalau orde 1 itu kita cukup cari Y0-nya saja. Kalau turunan kedua kita cari Y0 sama Y aksen 0. Oh iya, aksen. Oh iya, iya. Oke, Bu. Kalau turunan ketiga baru ya, nanti ada Y0, ada Y aksen sama Y double aksen. Oke, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Soal yang lain bisa? Itu Bu, satu lagi deh Bu, yang metode variabel itu Bu, variasi itu Bu. Metode variasi parameter. Variasi parameter. Kenapa metode variasi parameter? Itu Bu, ada kan Ibu ngasih 2 soal kan Bu, sekalian aja Bu yang satu lagi. Ada satu lagi ya? Ada Ibu ngasih 2. Kalau yang bikin soal mah lupa ya dasar. Bentar. Oh, yang di WhatsApp ya? Iya Bu. Nah, lihat dulu. Soalnya yang mana sih? Di grup ya? Saya simpan di grup ya? Ini Bu, saya bacain aja. Ya udah, sok. Berapa? Share-nya mati Bu. Jadi mati lagi? Iya. Udah muncul lagi belum? Belum Bu. Keluar ya? Kenapa internet? Oh, wifi-nya tiba-tiba mati. Berapa soalnya? Ini Bu, Y double aksen, min 5Y Ya. aksen, plus 6Y, sama dengan E pangkat min 3X. Oke. Ini juga sama ya. E pangkat min 3X itu tidak ada di tabel koefisien tak tentu. Karena di tabel koefisien tak tentu itu hanya ada eksponensial dengan pangkat positif, tidak ada pangkat negatif ya. Jadi kita cari dulu yang pertama solusi homogen. Nah, di sini berarti Y double aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat dikurangi 5R ditambah 6 sama dengan 0. Ini R min 2, R min 3. Itu ya? Iya Bu. Berarti R1-nya sama dengan berapa? Plus 2. 2. R2-nya? Plus 3. 3. Berarti ini R1 tidak sama dengan R2 kan ya? Berarti ini kita dapatkan akaril berbeda. Kalau akaril berbeda, solusi homogennya C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham Bu. Paham, Bu. Kemudian kita mau cari solusi partikular. Nah, ini tidak ada ya. Tidak ada dalam tabel. Dalam tabel koefisien tak tentu. Berarti kalau begitu dia harus diselesaikan dengan metode variasi
parameter, ya nggak? Iya, Bu. Gimana juga? Nah, kalau metode variasi parameter, berarti saya tanya lagi nih, YP-nya bergantung pada apa? Iya. YH. Minta-nya dong. Iya, ya kan YP-nya adalah UY1 ditambah VY2. Berarti ini Y1, yang ini Y2. Boleh nggak kalau Y1, Y2-nya terbalik? Boleh. Ya, boleh terbalik. Nah, sekarang kita tulis Y1-nya adalah E pangkat 2X, berarti Y1 aksennya adalah 2E pangkat 2X. Y2-nya adalah E pangkat 3X. Maka Y2 aksennya adalah 3E pangkat 3X. Kemudian kita cari W. W-nya adalah Y1, atau langsung aja ditulis ya. E pangkat 2X, di sini 2E pangkat 2X, di sini E pangkat 3X, ini 3E pangkat 3X. Berarti sama dengan AD min BC ya. Ini dikali yang ini, dikurangi ini kali ini. Berarti berapa tuh? 3E pangkat 5X dikurangi 2E pangkat 5X. Berarti E pangkat 5X. Tulis dulu deh di sini biar nggak bingung. 3E pangkat 5X dikurang 2E pangkat 5X sama dengan E pangkat 5X. Jadi W-nya adalah E pangkat 5X. Kemudian kita cari U. U-nya min integral Y2 Rx per W dx. Min integral Y2-nya E pangkat 3X dikali Rx-nya itu adalah E pangkat min 3X ya per E pangkat 5X dx. Berapa hasilnya? Min integral berapa nih? E pangkat 3X dikali E pangkat min 3X saling menghilangkan kan ya? Iya, 0 dong. 1, Bu. 1. Jadi di sini 1 per E pangkat 5X dx. Boleh kan ya, saya tulis jadi min integral E pangkat min 5X dx. Sehingga hasilnya di sini min dikali min 1 per 5 E pangkat min 5X. 1 per 5 E pangkat min 5X. Ini U-nya. Ya. Sekarang V-nya. V-nya adalah integral Y1 Rx per W dx. Min integral Y1-nya E pangkat 2X dikali Rx E pangkat min 3X per E pangkat 5X dx. Kok ada negatifnya? Enggak ada negatifnya ya. Jadi berapa nih? Integral E min 1X ya, Bu. Oke, berarti ini integral E pangkat min X per E pangkat 5X dx gitu ya. Berarti ini sama dengan integral E pangkat min X dikali E pangkat min 5X dx. Sama dengan integral E pangkat min 6X dx. Sama dengan min 1 per 6 E pangkat min 6X. Ini V-nya. Berarti kita dapat simpulkan YP-nya adalah U dikali Y1 ditambah V dikali Y2. U-nya adalah 1 per 5 E pangkat min 5X dikali Y1 E pangkat 2X ditambah V, V-nya negatif, min 1 per 6 E pangkat min 6X dikalikan dengan Y2 E pangkat 3X. Berarti YP-nya adalah 1 per 5 E pangkat min 3X dikurangi 1 per 6 E pangkat min 3X ya. Jadi kan sama ya, E pangkat min 3X dikali 1 per 5 dikurangi 1 per 6. Berapa nih?
1/5 dikurangi 1/6. Berarti yang 1 itu 6/30, yang ini 5/30. 1/30 ya? Jadi di sini 1/30 dikali E pangkat min 3X. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Mudah kan ya? Yuk, ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Aman, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau solusi total sama solusi khusus itu sama, Bu? Solusi total itu dia bisa Y saja ya. Y saja, YH plus YP. Ini solusi total. Solusi total kalau tidak diketahui nilai awal, berarti dia hanya solusi umum. Ya. Tapi kalau solusi total kemudian ada nilai awal, berarti dia diminta solusi khusus. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Sepi sekali, ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Gampang ya ternyata ya soalnya ya? Aman sih Bu kalau dari saya. Aman. Teman-teman yang lain? Buat teman-teman, tolong bantuan untuk membantu ya. Membantu teman-temannya yang masih belum paham. Maaf, Ya, gimana? Nanti boleh minta file PDF dari yang udah Ibu kerjakan, Bu? File PDF. Bukannya barusan dicatat ya? Atau di ini kali ya, di screenshot gitu, ada nggak yang screenshot? Iya, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Baca lah ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Bu, ingin bertanya Bu. Untuk soal yang tadi yang Faza tanyain yang 2C-nya itu cara dapetin YP-nya gimana ya Bu? Sudah ada di soal? Iya, itu saya masih kurang ngerti gitu cara dapetnya gimana. Maksudnya ada di soal tapi nanti kalau nyari gimana Bu? Oh iya. Misalkan Ya. gitu. Misalkan cari gitu ya. Ini saya hapus ya. Iya Bu. Ini kan dia Y double aksen ditambah 16Y sama dengan 40 dikali E pangkat 2X. Ya. 40 dikali E pangkat 2X. Berarti kan sama saja ya. Dengan apa ini YP-nya? Coba Rx-nya 40 E pangkat 2X. Berarti asumsi YP-nya apa nih? Ini E-nya pangkat positif, berarti dia bisa pakai koefisien tertentu ya. Jadi apa nih? Ada yang tahu? AE pangkat 2X bukan Bu? Betul, AE pangkat 2X. Berarti YP aksennya apa? 2A E pangkat 2X. YP double aksennya apa? 4
A. 4A, Iya. Y2X. 4X. Oke, sekarang sudah dapat YP aksen, YP double aksen, kita substitusikan. Di sini kan Y double aksen ditambah 16Y ya. 40 E pangkat 2X. Nah, untuk substitusi ini kita ganti jadi YP gitu. YP double aksennya adalah 4A E pangkat 2X. 16 YP. YP-nya adalah A dikali E pangkat 2X. Sama dengan 40 E pangkat 2X. 4A ditambah 16A adalah 20A. Ya. 20A E pangkat 2X sama dengan 40 E pangkat 2X. Berarti ini kan sama-sama E pangkat 2X ya. 20A sama dengan 40. Maka A-nya adalah 40 per 20. Sama dengan 2. Nah, A-nya dapat 2 nih. YP-nya tadi apa? Tadi YP-nya adalah AE pangkat 2X. A-nya 2, jadi 2E pangkat 2X. Gitu Kevin ya. Sudah terjawab Kevin? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Mau nanya lagi, Bu. Kalau yang dari kisi-kisi CO2, yang pilihan soal itu yang nomor 3 yang reduksi order itu yang gimana, Bu? Oh, jadi gini. Ada dosen yang berbeda ternyata gitu ya. Ada yang menjelaskan reduksi orde, ada yang tidak. Jadi ada yang hanya koefisien tertentu, variasi parameter, lalu rangkaian listrik. Itu sama dengan saya tuh yang 2. Yang satu ada yang mengajarkan reduksi orde tapi tidak mengajarkan rangkaian listrik. Nah, akhirnya supaya sama rata gitu ya, soalnya ada persamaan homogen, ada persamaan non homogen yang diselesaikan dengan metode koefisien tertentu, ada persamaan non homogen yang diselesaikan dengan variasi parameter. Yang ketiga itu adalah yang keempat itu adalah pilihan soal, tergantung yang diajarkan dosennya apa, reduksi orde kah atau rangkaian RLC gitu. Jadi nanti boleh pilih. Gitu Faza. Jadi nanti kalau ada soal reduksi order nggak perlu dikerjakan. Nggak perlu. Nanti tinggal pilih. Jadi pasti soalnya muncul reduksi orde dan rangkaian listrik. Tinggal kalian pilih yang udah kalian pelajari aja gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja ya tambahan kita sore ini. Kalau misalnya nanti menemukan soal yang tidak bisa dikerjakan selama masih belum